Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja mengamalkan nilai Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, setiap datang suatu hari besar ataupun peringatan hari-hari besar, termasuk di dalamnya ibadah-ibadah besar, Idul Fitri, Idul Adha, dan yang lainnya, maka tak jarang ketika kita menjadi penikmat sosial media, termasuk di dalamnya media massa, yakni adalah saling merasa hebat, saling merasa benar, saling merasa paling terpuji perilakunya. Karena saling merasa yang demikian ini, maka sikap perilaku manusia menjadi berlebihan, yang tampak pada pentas pergaulan. Sehingga tidak jarang luap semangat yang terlalu berlebihan menyebabkan tidak saja sesama manusia, tetapi sesama hamba yang mengaku beriman dalam kitab suci yang sama, dengan nabi yang sama, rukun iman yang sama, rukun Islam yang sama, maka perbedaan dipakai untuk menistakan. Perbedaan dipakai untuk saling menista. Perbedaan dipakai untuk saling memusuhi antar sesama iman. Tidak terlalu jauh, pada saat Idul Fitri, fatwa pribadi mengharamkan, menghalalkan sembari menista menjadi santapan sehari-hari. Tak terkecuali di dalam Idul Adha 1444 Hijriah. Ada yang jatuh bersamaan dengan tanggal 28 Juni 2023. Namun ada yang esok hari, 10 Zulhijjah di tanggal 29 Juni 2023. Mereka, orang-orang muda, bahkan yang semangatnya sangat muda, rela mengharamkan saudaranya yang tadi pagi melaksanakan salat Idul Adha, sembari mengatakan bahwa hanya kelompoknya, hanya jamaahnya yang paling benar karena mengikuti pemerintah. Bhinneka Tunggal Ika di dalam cengkeraman Garuda Pancasila
seolah tidak pernah ada karena keangkuhan itu. Bahkan Al-Quran yang mengatakan bahwa bagiku amalanku, bagimu amalanmu, seolah tidak pernah ada. Sikap berlebihan seperti ini sebenarnya adalah menunjukkan betapa seseorang tidak sekedar ingin menghegemoni, mengkooptasi, tetapi juga seseorang yang rajin menyampaikan pendapatnya berdasar pada Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahamannya, justru menyakiti sesama. Mengapa tidak ada seolah-olah pilihan bahwa siapapun yang melaksanakan sholat di hari Rabu pagi dini hari, dan siapapun yang melaksanakan sholat Idul Adha esok pagi hari, mudah-mudahan diterima, diridhoi oleh Allah. Mengapa tidak seperti itu? Mengapa justru sibuk mengharam-haramkan? Bahkan ada yang di Idul Fitri kemarin menjadi orang yang beringas, culas, tak beradab pada sesama anak bangsa, dengan keinginan vulgar yang sangat tidak beretika meskipun disuarakan oleh orang yang berpendidikan tinggi, bahkan berjabatan akademik tinggi. Pangkat jabatan akademik tinggi, termasuk santri mungkin sudah ratusan tahun mondok. Jika memiliki etika yang berangkat dari dada, maka perbedaan yang niscaya itu disikapi secara bijaksana. Toh dalam kenyataannya ada ulama dengan golongan atau anggota organisasi keagamaan yang dalam satu rumpun organisasi tetapi berbeda sikap perilaku dalam menentukan Idul Adha. Namun juga ada yang mensikapi karena berdasar pada musyawarah untuk mencapai mufakat, tidak risih dan tidak mencela, bahkan terlibat di dalamnya. Tidak saja terlibat, ada kerelaan bahkan untuk menjadi imam dan khatib pada saat Idul Fitri pertama dan Idul Fitri kedua. Pada saat Idul Adha pertama tadi dan esok insya Allah juga atas musyawarah mufakat ditunjuk juga sebagai imam ataupun khatib. Mengapa? Justru di era yang sangat amat mudah berkomunikasi, namun seolah-olah kian canggih media piranti komunikasi, tetapi kian culas hati insani.
Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak memelihara sholat yang berkeabadian. Tidak memelihara sholat, tidak menegakkan sholat secara berkesinambungan. Rasulullah Muhammad SAW menegaskan bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mohon maaf firman Allah ini ya. Jadi sholat itu mencegah fahsya dan mungkar. Yang kalau kita lacak makna dari berbagai tafsir bisa disimpulkan sederhana, fahsya nahi mungkar itu dimulai dari diri kita sendiri. Menyeruak menjadi sikap perilaku kehidupan sosial. Ada etika pribadi. Bagaimana seseorang memperlakukan dirinya sendiri. Dan ada etika sosial. Bagaimana bersikap berperilaku, menghargai sesama makhluk yang memiliki keteguhan imanial. Mengapa bangunan yang tersusun rapi yang bernama umat yang oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ijid Mutakin, dulu rektor Universitas Islam Bandung, dicita-citakan Indonesia menjadi masyarakat marhamah, masyarakat yang penuh cinta kasih, walaupun beda dalam mazhab, masyarakat yang penuh cinta kasih, walaupun beda dalam keimanan, masyarakat yang penuh cinta kasih, walaupun beda agama dan kepercayaan, masyarakat yang penuh cinta kasih, walaupun beda suku bangsa, asal negaranya. Ketika Profesor Ijid Mutakin menyerukan, memfatwakan, karena beliau juga sebagai anggota Majelis Ulama Indonesia di tahun 80-an, dengan semangat cinta kasih sesama, harapannya Indonesia kian hari kian mempesona karena berhias hamba-hamba Allah yang mutakin, karena berhias hamba-hamba Allah yang begitu setia pada agama dan kepercayaannya masing-masing tanpa menista sesama anak bangsa. Dalam semangat Idul Korban, marilah kita korbankan keangkuhan kita, marilah kita korbankan kebodohan kita, marilah kita korbankan kesombongan kita demi terwujudnya rasa kebangsaan yang benar-benar tulus. Tidak saja tulus berbagi secara material, namun terlebih dulu yang harus mendasari adalah cinta kasih tulus atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia memang ditakdirkan beda, bineka. Namun atas kesadaran keimanan itu, manusia harus merasa dimanapun tunggal ika. Kita memiliki keragaman kemauan, tapi kita juga memiliki kesatuan pandang. Kemauan
ingin mendapatkan rezeki, tapi kita juga ingat etika sosial. Cara mendapatkan rezeki niscaya halal dan imani. Ingin mendapatkan kedudukan, wajib menempuh jalan-jalan sesuai dengan konstitusi. Bukan konstitusi ingin diuji lagi, bahkan bersahwat untuk mengganti. Tidak demikian. Jika memang konstitusi itu tidak layak, lakukanlah studi, riset yang mendalam, grounded riset. Dimusyawarahkan hasil analisisnya dengan tokoh-tokoh daerah, sampai dengan dibicarakan di tingkat akademik dan proses politik yang bijaksana. Semangat korban adalah semangat untuk meluluh lantakkan merasa kuasa, merasa punya tahta, merasa paling bijaksana, merasa paling hebat. Dan juga tidak perlu dukung-mendukung sebagai anak bangsa. Ada mendukung A, tidak mendukung yang B. Ada mendukung B, tidak mendukung yang A. Indonesia lahir bukan atas dukung-mendukung, tapi Indonesia lahir atas dasar musyawarah untuk mencapai mahkota terindah, mufakat seluruh tokoh bangsa. Amruhum surobainahum, urusan tokoh-tokoh bangsa ketika mendirikan itu diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan hiasan indah ini telah ada dalam suri teladan sultan dan raja di Nusantara. Bahkan sampai hari ini, sultan-sultan yang tidak sekuasa dulu lagi, raja-raja yang tidak sekuasa dulu lagi, tetap kearifannya masih butuh untuk kita ikuti. Karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tidak ada keterlambatan untuk berbuat kebaikan. Tidak ada keterlambatan untuk berbagi cinta kasih. Tidak ada keterlambatan untuk saling mengasihi. Tidak ada keterlambatan untuk saling berbagi cinta. Tidak ada keterlambatan ketika kita memupuk tali persaudaraan. Semoga yang sederhana ini dapat kita pakai untuk pemicu semangat menebarkan cinta agar menuai damai, sentosa, bahagia. Terima kasih atas segala dukungan dan mohon maaf atas segala kekeliruan, apalagi kesalahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mengaturnya